Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah saya saat ini berada di ruangan saya, ingin menyampaikan sesuatu ya kepada para pemirsa. Alhamdulillah kita ini sekarang ini kan baru selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Memang hari ini adalah hari akhir daripada bulan Syawal ya. Tapi kita tentu akan menghadapi 10 bulan lagi untuk berada kembali di bulan Ramadan ya. Nah, salah satu tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan di zaman seperti ini adalah bagaimana menahan nafsu kita ya dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari ya. Sebenarnya sangat mudah ya kita melihat perintah kondisi kita mengkonsumsi hari ini kan sebenarnya adalah hal yang wajar yang lumrah. Kita makan 3 kali sehari, kita mengkonsumsi di antara waktu makan juga kita punya makanan-makanan selingan ya. Kemudian kita punya banyak pilihan dan ke depan ini kan semakin banyak pilihan-pilihan akan makanan tersebut. Nah, sebenarnya dalam agama kita ya memang sudah ada perintah ya bahwa kita itu harus membatasi atau melihat makanan itu atau tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan ya. Salah satu ayat yang sering kita dengar ya, surat Al-A'raf, Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu ya, innallaha la yuhibbul musrifin ya. Makan dan minumlah kalian, akan tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, memang kadangkala penafsiran berlebihan ini diartikan dengan lebih makan yang lebih banyak dibanding kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Akan tetapi berlebihan juga di sini dalam aspek kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita ya. Makanya sekarang ini dalam ilmu kedokteran ya sudah mulai banyak pembahasan-pembahasan tentang bagaimana kita menahan nafsu makan kita ini. Salah satu memang yang paling umum adalah dengan berpuasa ya. Puasa ini dulu hanya dihubungkan dengan bagaimana saluran pencernaan kita yang nanti akan kita bersihkan, kita istirahatkan, kita berikan kesempatan dia untuk improvement ya atau memperbaiki organ-organ pencernaan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teori terbaru atau dengan penelitian terbaru ya, ternyata sel-sel tubuh kita ini ya kalau kita puasakan ya dia akan menghasilkan sesuatu zat yang disebut dengan autophagosom yang akan berfungsi sebagai alat atau sebagai sapu raksasa. Dia akan menelan atau membersihkan plasma dalam sel kita sehingga sampah-sampah dalam sel itu jadi bersih, sehingga semua organ tubuh kita ini jadi bukan saja saluran pencernaan tapi otak kita ya, jantung kita, otot-otot kita dan semuanya ini akan sel-sel itu akan membaik ya. Itu teori puasa ini yang sering kita dengar dengan teori autopagi ya, itu sudah banyak dilaksanakan oleh orang-orang yang bahkan non muslim sendiri ya. Ya memang secara teori asal kita tidak makan, sel-sel itu dilaparkan, maka akan terjadi proses pembersihan sel yang tentu sangat positif untuk kehidupan kita. Di samping itu ya, kapan kita makan itu pun tidak harus ternyata ya teori terbaru ini tidak harus 3 kali sehari ya, tidak harus ya. Kan kalau teori yang ada ini kan 3 kali sehari kita harus makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi teori terbaru tidak harus seperti itu ya. Bahkan kalau kecuali untuk pada orang-orang yang sangat membutuhkan makanan yang optimal ya untuk pertumbuhan mereka. Anak-anak, remaja yang masih tumbuh ya sampai usia 21 tahun, 22 tahun ya. Kemudian memang orang-orang yang bekerja berat. Tapi mereka-mereka yang sudah di atas usia 25 tahun ya, pekerjaannya tentu tidak lagi hal-hal yang memberatkan ya. Dia sudah harus mengatur pola makannya. Nah, inilah yang sekarang diatur dan memang
perlu keseriusan ya. Sekarang pedoman yang dibuat selama ini kan adalah menjaga berat badan normal. Nah, itu penting, dan seseorang itu bisa tahu kapan dia makan berlebih atau dia makan tidak sesuai dengan perintah. Kalau berat badannya meningkat terus, itu berarti dia harus tahu diri bahwa ini sudah terjadi penyimpangan. Dan saya kira ini suatu hal yang perlu pengendalian ya. Tentu selain puasa yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita atau nafsu untuk makan terus-menerus, itu juga adalah prinsip-prinsip seperti ketakwaan kita kepada Allah ya. Jagalah tubuh kita ini seperti Allah memerintahkan kepada kita untuk supaya jangan makan berlebihan, jaga berat badan yang normal ya, dan makanannya jangan terlalu yang mencari-cari sesuatu yang harus seperti ini, harus seperti itu ya. Karena Rasulullah juga mencontohkan bagaimana makan yang baik itu adalah yang sederhana ya. Bagaimana yang sederhana itu ya, tentu yang mudah didapat, yang memang tidak berlebih-lebihan ya, dan yang mungkin bisa juga kita rujuk pada yang natural ya, yang alami-alami ya. Makan banyak buah, makan yang banyak sayur, makan yang alami seperti yang asli seperti madu ya. Ada buah ada minyak zaitun, ada hal-hal lain yang memang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi saya kira para pemirsa sekalian, yang ingin saya pesankan di sini adalah kita adalah kita sendiri yang akan bertanggung jawab dengan apa yang kita makan. Dan untuk makan ini sekali lagi jangan terlalu berlebihan dalam aspek jangan mencari sesuatu yang terlalu jauh atau bermacam-macam itu ya. Yang cukup yang sederhana, dan jangan harus mengikuti hawa nafsu, dan kita harus menjaga nafsu kita ini terkontrol ya, tentu dengan bantuan ilmu yang kita miliki dan tentu bantuan dari Allah dengan banyak-banyak berdoa kepadanya. Saya kira mungkin secara sederhana seperti itu, para pemirsa, semoga kita tetap sehat ya, diberi kemudahan untuk bisa mengontrol yang kita konsumsi. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.